Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di atas dengar? Kalau tak dengar, buat-buat dengar. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Apa kabar semua? Sudah makan? Pokoknya sudah atau belum, ucapkan alhamdulillah. Sudah makan, alhamdulillah. Belum makan, alhamdulillah. Tak makan-makan, naudzubillah. Kalau tak makan-makan, naudzubillah lah. Maknanya meninggal. Jadi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga ke petang ini. Ini petang ke tengah hari? Petang. Karena hingga ke petang ini Allah masih izinkan kita bernapas. Betul tak? Allah masih izinkan kita bernapas. Betul tak betul? Kalau tak betul dah mati dah. Sekarang pertanyaannya, mengapa Allah masih izinkan kita bernapas? Memang disayang ibu ke? Nah, pede sekali. Kenapa sampai sekarang ataupun sampai ke petang ini Allah belum cabut ruh kita? Masih Allah bagi kesempatan. Allah masih bagi kesempatan kita bernapas ini untuk kita mendekatkan diri lagi kepadanya. Kalau masalah Allah sayang, memang sebelum kita lahir pun Allah dah sayang. Kalau Allah tak sayang, Dia tak akan hidupkan kita. Kalau Dia tak sayang kepada kita, buat apa Dia ciptakan kita? Betul tak? Karena Dia sayang, makanya dicipta kita. But the big problem is when we light in this world, what's our do? Jadi Allah dah sayang kepada kita, itu sebabnya kita dicipta. Sekarang setelah kita dicipta, apa tugas kita? Tugas kita tu ya bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Beribadah kepada Allah. Itu sebabnya doa sapu jagat yang biasa kita dengar, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seimbang dunia dan akhirat. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, seimbang tak dunia kita dengan akhirat kita? Selama 24 jam, sehari semalam, mana lebih banyak dunia kita ke akhirat kita? Bukan macam lagu Rita Sugiarto. Dunia akhirat, kalau ada cari satu untukku. Itu macam bukan lagu Rita Sugiarto. Ternyata lebih banyak urusan dunia kita buat daripada urusan akhirat. Betul tak betul? Itu kadang-kadang yang kita rasa malu. Doa kita bukan main, Rabbana, ya Allah berikanlah kehidupan dunia, kehidupan akhirat yang baik. Bebaskan kami daripada siksa api neraka kamu, ya Allah. Supaya balance dunia dengan akhirat. Salat katakanlah, palinglah kita ambil 20 minit dengan wuduknya apa semua. Jadi maknanya 5 kali kita solat times 20 berarti berapa dia? 1 jam je lah. Jadi maknanya kita solat dalam 5 waktu itu 1 jam. Sementara kita ada waktu berapa? 24 jam. Jadi maknanya hanya 1 jam je lah. Berarti 23 jam kemana? Tidur. Tidur pun ibadah jugalah.
ngobrol pun ibadah kalau kalau baik. Nah, terus buka handphone. Kalau yang kita buka itu yang baik, oke lah. Nah, tidur. Ya, kalau dekat rumah tidur oke lah, jangan dekat sini pula. Ada yang tidur tak sekarang? Hah? Kalau ada yang tidur tak apalah. Sebab orang yang mendengar ceramah itu biasanya ngantuk. Sebab rasa tenang. Nah, jadi ala bidzikrillah tatma'innul qulub, hanya dengan mengingat Allah hati jadi damai. Jadi bila kita pergi belajar, kita ni ingat Allah ke tidak? Ingat Allah, jadi hati kita dah damai. Jadi kalau ada yang ngantuk sikit-sikit, okeylah, tak. Ada yang ngantuk sekarang tak? Ada yang ngantuk tak? Itu sebabnya kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Buku kecil ini karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, namanya Bidayatul Hidayah. Bidayah maksudnya permulaan. Hidayah permulaan bagi orang yang mendapatkan hidayah. Kita-kita lah. Buku kecil ni dapat dijumpai banyak lah dekat toko warisan apa semua. Ini buku ini dah lama saya pakai kat Masjid Darul Aman. Karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Setiap kali saya datang mengajar ke sini sudah sering, tak pernah saya bawa buku. Cakap aja. Ya, tapi sekarang saya nak bawa buku lah. Jadi nanti kalau misal kata nak ulang kaji, ibu Boni kita pun ada ulang, ada rekod kan. Jadi saya nak pakai buku ini boleh ke tak boleh? Kalau saya aja yang pegang tak apalah. Ini buku dia ini sampai berapa muka surat? Sampai 189. Banyak. 190. Hampir 200. Di sini ada bahagian pertama, adab-adab melaksanakan ketaatan. Buku dia Bidayatul Hidayah. Kalau nak cari nanti dekat kedai pun ada. Tak cari pun tak apa. Biar saya yang bayar, biar saya sahaja yang baca. Bahagian pertama, adab melaksanakan ketaatan. Yang betul adab ke adab? Adab ke adab? Kol-kolah. Tapi belum pernah saya dengar Ustaz adab orang makan. Adab orang berjalan. Adab orang pergi ke toilet. Yang saya dengar biadab. Jarang juga kita dengar. Jadi adab-adab di sini termasuk adab masuk toilet. Masuk toilet kita dah biasa lah Ustaz. Adab masuk masjid. Lagi lah biasa. Ya? Adab bangun dari tidur. Imam Al-Ghazali sentuh semua. Adab berwudu. Tak apa. Datang belajar sini pun alhamdulillah. Dari tadi saya mengajar tak tahu hari ini, tak tahu. Sebelum-sebelumnya tak ada. Saya kuliah daripada kuliah subuh, kuliah 2 sampai sekarang. Ada aja handphone berbunyi. Saya pun tak tahu kenapa. Yang peliknya, saya bawa rombongan jemaah, tawaf pun ada yang bunyi handphonenya. Itu orang panggil dari Indonesia agaknya. Sebab saya tahu lagunya. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Ya Allah, silentkanlah handphone itu kan. Dekat sana lah, bukan dekat sini. Dekat sini tak payah silent pun tak. Jadi yang saya heran tuh bukan hanya sekedar di Indonesia lagu itu, sampai di depan Ka'bah pun. Sakitnya tuh di sini, di dalam hati. Semakin sakit lah hati dia.
Lagu yang didengar sakitnya tuh di sini. Coba sekali-kali dengar lagu mati kan. Raja-raja mati, orang kaya mati, orang miskin mati. Wah, kita pun sedap dengarnya. Aku pun nak mati juga. Nah, coba set dekat handphonenya itu lagu mati. Nanti bila lampu mati, lepas itu tidur. Orang kaya mati, alamak. Merinding bola, bulu Roma terus. Ataupun bila Israel datang menjemput, tiba-tiba lampu mati. Lepas itu diiringi dengan gonggongan anjing. Oh. Tak tidur kita terus. Aduh. Memang kita kena selalu ingat mati. Kalau kita ingat mati, insya Allah kita tak sombong. Itu sebabnya bila kita ingat mati ini, Nabi SAW menyuruh kita untuk selalu ingat mati. Uzkuru hazimul lazat. Maksudnya, sebutlah selalu tentang kematian. Supaya kita apa? Supaya kita ingat. Oh, aku ini hidup ni tak lama. Siapa sangka anaknya Kang Emil ya? Padahal dia ada search berenang tau. Menyelam, bukan berenang, menyelam. Pun juga hilang di Suez. Oh, saya tengok sungainya memang macam tenang gitu. Tapi betul kata orang itu, jangan kata tenang tidak menghanyutkan. Jadi kalau ada orang tenang, jangan coba-coba deh. Nanti ke atas apa semua, kalau ada yang tenang jangan coba-coba. Itu menghanyutkan itu. Masya Allah. Oke, adab-adab melaksanakan ketaatan. Kan tujuan Allah menciptakan kita ini untuk beribadah. Betul tak? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tak pernah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Sekarang kan kita nak beribadah. Apa adab-adab melaksanakan ibadah tersebut, ketaatan tersebut? Aku taat kepadamu ya Allah, maksudnya saya dengar apa yang engkau sampaikan. Begitu juga Nabi, aku dengar apa yang engkau sampaikan ya Rasulullah. Apa adab-adabnya? Mestilah ada adabnya, betul tak? Adab itu mesti di atas, baru ilmu di bawah. Ramai orang yang berilmu Ustaz, tapi adab di bawah, ilmu di atas. Itu sebabnya dia jahat. Dia korupsi. Dia tak silu segan, bantai orang. Pasal apa? Pasal ilmu di atas. Dia tak banyak cakap, tapi tangan dia terlempang orang. Kaki dia terajang orang. Pasal apa? Pasal ilmu di atas. Jadi hendaklah adab itu di atas, baru ilmu di bawah. Itu sebabnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan kalau ada dua orang datang, satu berilmu, satu beradab, yang saya pilih orang yang beradab. Apa mana adab? Sopan. Apa lagi? Tahu diri. Apa lagi? Bukan tahu diri, tahu diri. Nanti kalau tahu pasangannya tempe diri. Apa mana adab? Etika kita, sopan santun, cara kita. In English what we say? Adab. Attitude. Ya, attitude kita, cara kita. Ya, kalau ada budak-budak yang lalu ataupun anak-anak, kita pun ada adab. Kalau ada orang yang sebaya dengan kita, kita pun bercakap yang baik, ada adab. Orang tua kita bercakap, ada adab. Kita beradab dengan budak itu. Kita kata dia masih kecil lagi. Maknanya dosa dia tak banyak. Aku ni dah tua.
tentu banyak dosa aku. Jadi kita respect dengan dia. Orang yang sebaya dengan kita, dia ni dah banyak pahala aku kurang. Jumpa dengan orang tua, dia dah banyak makan asam garam. Tentulah pahala dia lebih banyak daripada aku. Ada budak kecil pula dengar, dia balik dia makan asam dan garam banyak-banyak. Lepas tu dia cerita, Ustaz, aku dah makan banyak asam garam, kata dia. Masih muda lagi. Bukan itu maksudnya. Itu sebabnya adab, perlu adab. Kita dah taat pada Allah, ada adab dia untuk taat kepada Allah. Contohnya, bagi kaum bapa ataupun lelaki dia nak solat, dia tak pakai baju. Tapi dia pakai kain pelekat. Macam orang yang habis sunat. Dia ikat dekat atas pusat dia, lepas tu sampai lutut dia. Sah ke tidak solatnya kalau disolat? Dia sah solatnya, tapi kurang adab, kurang sopan. Boleh, sebab menurut Imam Syafi'i batas aurat lelaki itu ma baina surrah wa rukbah, antara pusat dengan lutut. Jadi kalau dia pakai celana pendek yang menutup lutut dia dengan pusat dia, Allahu Akbar, sah. Tapi adabnya di mana? Dengan manusia sahaja kita beradab. Kalau misal kata Ibu Boni telefon saya ataupun SMS, Ustaz, minggu depan Ustaz boleh gantikan ngajar dekat Uswatun Hasanah? InsyaAllah boleh. Sekali saya datang pakai celana pendek. Tutup pusat dengan tutup lutut. Agak-agak ibu-ibu, kakak, adik nak duduk kat sini lama-lama tak? Kenapa lari? Pasal Ustaz, saya nampak dekat kampung saya macam tuyul lah. Jadi kalau misal kata ada orang kata, Ustaz, tuyul. Saya tak boleh marah. Kenapa Ustaz tak boleh marah? Pasal saya pakai pakaian yang mirip dengan tuyul. Jadi adab melaksanakan ketaatan. Kita nak mendekatkan diri kepada Allah, ada caranya. Itulah dipanggil dengan adab. Jadi kalau misal kata perasaan lesu, letoy, lemas, coba selalu mendengar kata-kata motivasi. Termasuk kata-kata motivasi daripada Mario Teguh. Boleh tahan. Mario Teguh. Jadi ketahuilah olehmu bahawa perintah Allah itu ada yang fardu. Fardu itu maknanya wajib lah. Dan ada yang sunnat. Jadi perintah Allah itu dua. Fardu, sunnat. Ada berapa? Apa dia? Apa makna fardu? Wajib. Sunat? Pahala. Kalau sunat? Itu udah kecil lah. Dia ada sunat, sunnah. Yang betul sunnah ke sunat? Kenapa sunnah? Sebab di akhirnya ada tak marbutoh. Bila di akhirnya kita sebut huruf ha. Contohnya Fatimatun. Bila kita wakafkan jadi Fatimah. Khadijatun jadi Khadijah. Maimunatun jadi Maimunah. Mai. Nah. Maimunah. Itu biasanya kalau echo. Sound system dia ada echo. Mai. Nah. Kita panggil gil. Maimunah, nah. Itu orang kampung saya, dia azan dulu, perlombaan azan. Udah kecil. Allahu Akbar. Wah, kata kawannya kompom, dia kalah nih. Ini yang betul, kata dia. Dibuat echo sendiri. Allahu Akbar. Bar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Tapi gua yang menang, kata dia. Sekali kalah juga dia. Allahu Akbar. Jadi ada dua ya. Perintah Allah itu ada yang fardu, ada yang sunnah. Yang fardu ialah modal, yaitu asas perniagaan kita, modal kita. Siapa yang pernah berniaga di sini? Jualan ke dekat rumah kampung dulu? Jualan ayam. Alhamdulillah, ada modal tak? Nah, itulah dia dikira wajib. Itulah dikira fardu. Macam orang berniaga. Jadi maknanya 5 kali kita mendirikan solat siang malam, 5 waktu itu dikira modal. Belum ada keuntungan lagi kalau kita solat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Belum ada keuntungan. Itu masih modal. Paham tak? Belum ada lagi, belum ada untung lagi. Sama macam orang yang berniaga. Dan dengan modal ini, kita akan selamat. Siapa yang ada modal itu selamatlah. Tapi macam bukan lagu modal dengkul. Kamu datang modal dengkul, kata dia kan? Itu saya ingat lagu itu pasal dulu pernah juga saya pacaran modal dengkul. Akhir-akhirnya ditolak. Yalah modal dengkul aja. Dulu tahu, apalagi sekarang. Jadi kalau kena pacaran pun kena ada modal. Paling tidak modalnya berani. Berani mengutarakan I love you. Modal berani. Modal nekat. Tapi kalau sekarang modal nekat, kompon tak pakai. Ya, jadi maknanya tadi, yang wajib itu modal kita. Pokok kita. Sedangkan yang sunat ialah keuntungan. Ya, dan dengan keuntungan itu kita akan mendapat beberapa derajat kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu tak apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tahu tak? Cakaplah tak tahu walaupun tahu. Tahu tak? Iyalah, pasal sebelum baca lagi. Ini hadisnya. Oke, jadi kita ulang sekali lagi. Wajib itu adalah modal. Misal kata kita ada adik dekat kampung. Kita kumpul uang, dapatlah dalam $1,000. $1,000 banyak ke sedikit? Macam suara saya pula. Macam mana boleh ada dekat sana? Masya Allah. Canggih. Maknanya perkumpulan uswatun hasanah canggih memang. Oh, Masya Allah. YouTube. Berarti akak YouTuber. YouTuber itu kalau banyak follower dia, kakak tak payah kerja. Nanti setiap bulan dapat sampai 40,000 $. Oh, banyak. Jadi katakanlah ya, kita ada uang 1,000, kita cakap dengan adik kita, dek, kau bukalah bisnes ayam ke, kau jual ayam dekat tepi jalan ke, apa semua kita bagi, itu namanya modal. Nah terus hasilnya macam mana kak? Kita bagi sistem mudharabah. Apa makna mudharabah? Maknanya win-win situation. Engkau 30%, akak 70%. Setuju tak? Tak nak lah kak. Kalau 50-50 boleh tak? Boleh. Namanya sistem mudharabah. Kalau dia rugi, maknanya pemodal pun juga rugi. Berbeza macam kita simpan di bank konvensional. Kita simpan uang kita di sana, banknya terbakar ke, tetap uang kita balik. Jadi bila sistem mudharabah ini kita sama-sama ada tanggung jawab. Kita sebagai pemodal berdoa, ya Allah, mudah-mudahan perniagaan adikku lancar. Sebab kalau dia rugi, kita juga rugi.
Kita tak dapat 50%, dia pun tak dapat 50%. Macam saya dekat kampung, saya bagi keluarga saya modal. Ya, untuk apa? Untuk bela ayam. Banyak tak banyak? Kurang lebih dalam 10,000. 10,000 ekor. Ya. Sekarang dekat Singapura, kita kena terpaksa makan ayam beku. Pasal dari sebanyak 1 Jun kemarin, Malaysia dah tak hantar lagi ayam hidup. Jadi ayam hidup yang diantar dari Malaysia ke Singapura, daripada Malaysia ke Singapura dalam 1.8 juta biji per hari. Yalah, sebulan. Sebulan ke seharian lupa saya. Jadi dekat Singapura ini ternyata lebih suka orang makan ayam daripada makan ikan. Itu sebabnya ada lagu dia, bermacam ayam. Ada ayam kampung, ayam kota, macam-macam dia. Belum ada kita dengar ikan kan, bermacam ikan, belum ada. Walaupun Presiden Jokowi suruh menghafal nama-nama ikan. Betul kan? Presiden Jokowi suruh menghafal nama-nama ikan. Ikan paus. Dapat sepeda. Oh dia? Ini udah dapat air nih. Jadi ikan dekat Singapura tuh ikan ganas-ganas. Ikan parang nama dia. Ikan cermin. Betul. Ada ikan kering. Ikan paling miskin tuh ikan teri lah. Ikan paling kaya itu ikan mas. Dekat Singapura nih ikan pun ada yang kaya, ada yang miskin. Jadi bila kita melakukan yang sunat itu dikira untung. Tadi modal sudah ada, sekarang kita pikirkan untung lah. Itu sebabnya dalam solat ada namanya solat sunat rawatib. Apa makna solat sunat rawatib? Solat yang mengiringi solat-solat fardu. Zuhur ada qobliyah dan ba'diyah. Asar ada qobliyah, tak ada ba'diyah. Apa makna ba'diyah? Setelah. Maghrib tak ada qobliyah, ada ba'diyah. Isya ada qobliyah, ada ba'diyah. Subuh ada qobliyah, tak ada ba'diyah. Jadi kata ulama, solat-solat yang tak ada ba'diyahnya seperti subuh dengan asar, maka niatnya bila kita solat sunat, tak perlulah kita letak qobliyah. Contoh subuh, usolli sunnatan subuhi rak'ataini lillahi ta'ala. Kenapa tak letak qobliyah Ustaz? Pasal tak ada mengiringi subuh. Usolli sunnatan subuhi qobliyatan rak'ataini lillahi ta'ala. Jadi kita tak kata qobliyah. Pasal apa? Pasal dia tak ada ba'diyah, tak ada pasangannya. Faham tak faham? Boleh tak boleh? Alhamdulillah. Baru ku tahu Ustaz. Memanglah itu bulat. Belum pernah saya dengar ada itu lonjong. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ma taqarraba ilal mutaqarribun bimisli udai maftaradtu alaihim wa la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. Inilah dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan orang melakukan perkara-perkara sunnah. Tahu tak maknanya apa? Hadis tadi tahu tak maknanya apa? Tak tahu. Saya pun tak tahu. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah Ta'ala telah berfirman di dalam hadis qudsi. Tidak ada suatu cara yang lebih sesuai untuk hamba-Ku menghampirkan dirinya kepadaku dengan seumpama mereka melakukan
ibadat yang aku fardukan ke atas mereka. Dan sentiasa seorang hamba menghampirkan diri kepada aku dengan menambah amalan sunnat-sunnat setelah mereka melakukan yang fardu-fardu sehingga aku mencintainya. Jadi maknanya kalau kita hanya ada modal sahaja belum cukup untuk Allah mencintai kita. Oh, saya buat salat sunat rawatib Ustaz. Saya buat salat tahajud. Saya buat salat sunat taubat. Bangun pukul berapa? Pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5. Oh, mana pukul 4 pun bangun? Bangunlah. Pukul 5 bangun. Berarti tidur lagi lah baru bangun. Ya Allah. Bagus juga lah dari pukul 1 dia bangun. Tidur balik bangun terus pukul 2. Tidur balik bangun pukul 3. Wow. Kenapa pula demikian? Tak boleh tidur Ustaz. Kenapa tak boleh tidur? Ingat hutang di kampung belum habis. Itu makanya jangan banyak berhutang. Kalau orang yang banyak berhutang ini kompom dia tak lena tidurnya. Makanya kalau orang yang datang belajar kemudian dia ngantuk, kompom dia tak ada hutang. Yang tak ngantuk-ngantuk ini banyak hutang nih. Tak boleh tidur. Akak ada hutang? Ada. Nah, itu sebabnya akak tak boleh tidur. Akak tengok dari atas nanti kalau ada yang tidur, berarti dia itu tak ada hutang. Masya Allah. Hutang tak ada dengan sesama manusia, tapi dengan Allah ada hutang. Makanya ada hablum minallah, hablum minan nas. Oh, kalau hutang dengan sesama manusia ini tak boleh kemana-mana, kita dikejar aja. Telepon, kita blok nomornya pun mesti ada aja nomor baru dia. Itulah kelebihan orang berhutang. Jadi maknanya bila kita mula sudah melakukan yang sunat-sunat, dah ada untung, Allah sayang kita. Maka apabila aku telah mencintainya, kata Allah, maka akulah akulah pendengaran yang ia mendengar dengannya. Dan akulah penglihatan yang ia melihat dengannya. Dan akulah lidahnya yang ia bercakap dengannya. Masya Allah. Dan akulah tangannya yang ia menyentuh dengannya. Dan akulah kakinya yang ia berjalan dengannya. Masya Allah. Kaki-kaki Allah, lisan-lisan Allah, tangan-tangan Allah. Bila mana? Bila mana? Bila mana? Bila mana? Bila kita melakukan yang sunat-sunat. Bila sudah ada keuntungan daripada modal yang ada. Jadi kalau kita kasih adik ke, keluarga ke, ya, kita kasih modal, lepas tu ada keuntungan, kita sayang ke tidak? Suka ke tak suka? Sukalah. Kita kasih dia modal 1.000, cukup bulan, pulang pula sampai 1.500. Wow, amazing. Saya juga kasih jugalah keluarga modal untuk apa? Tanam anggur. Wow, tanam anggur. Ada berapa barian Ustaz? Kurang lebih 24 barian. Macam-macam jenis anggur dia. Saya ada pondok pesantren, ada asrama putra, asrama putri. Tempat penginapan. Jadi kalau saya bawa rombongan ke Lombok itu saya ada hotel sendiri. Jadi di atasnya saya tanam anggur. Di atasnya. Jadi bila dia orang sholat tahajud, dia orang boleh petik anggur sendiri. Macam-macam anggur. Jadi yang sekarang ini baru 200 batang. Kita kasih mereka modal, dijual lah. Ada keuntungan, kita sayang lah. Ada keuntungan, disayang. Tak ada keuntungan, tendang lah. Itu sebabnya Nabi mengatakan, a'mal li dunyaka ka'annaka tarah. Wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu godah. Bekerjalah untuk akhiratmu
seakan-akan esok kamu mati. Bekerjalah untuk duniamu, seakan-akan kamu hidup untuk selama-lamanya. Supaya apa? Supaya gairah kita ada bekerja. Jangan pula tengah kerja ingat mati. Baru cuci piring, ingat mati. Pecah. Kalau sekali majikan kata, oke, saya maafkan. Kedua kali, maafkan. Ketiga kali, maafkan. Keempat kali, maafkan. Kalau sampai 4 kali dimaafkan terus, ya Allah. Ada tak orang macam tu? Sampai 4 kali, 5 kali dimaafkan juga? Ya Allah. Akak pernah? Oh, dimaafkan juga? Oh, Masya Allah. Itu gelasnya pecah, piringnya pecah, ada unsur kesengajaan ke ataupun tak sengaja? Oh. Ataupun tengah piring cuci-cuci teringat orang kat kampung, pecah terus? Tak. Selawatan. Maknanya dalam satu kali masa itu 5 pecah. Oh, besok hari lain. Tapi gaji tak dipotong lah. Bagus. Maknanya majikannya majikan yang baik. Mudah-mudahan mereka husnul khotimah. Oh. Ya. Betul. Itulah kelebihannya orang kaya. Pecah 1, beli 10. Kalau kita yang miskin, pecah 1, sudahlah. Kita makan pakai daun talam aja. Tapi insya-Allah ya, di akhirat akan diganti lebih banyak daripada itu. Jadi satu ketika Sayyidatina Fatimah sedang menguli tepung. Penat juga lah pasal dia yang kena tumbuk tepungnya, dia uli tepungnya, lepas tu dia pun masak untuk anaknya, cuci pakaian untuk anaknya. Satu hari dia mengadu kepada Nabi untuk minta pembantu lah. Jadi kata Nabi, alangkah baiknya bila kamu sedang menguli tepung itu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Satu ulian tepung itu pahalanya besar. Digantikan dengan 1.000 kebaikan. Apalagi untuk suami. Tapi saya tak berani sebut suami lagi lah, pasal ramai yang cakap tak ada suami. Yalah, macam sebelum time puasa semangat cerita pasal suami. Kita belum ada suami, Ustaz. Jadi percuma lah saya sampaikan kelebihannya seorang istri berbakti kepada suami. Itu nanti kalau ada lah. InsyaAllah ada lah. InsyaAllah. Kalau kakak adik balik ke rumah, balik ke Indonesia, insyaAllah direbutkan. Iyalah, direbutkan. Pasal apa? Pasal dekat kampung kan banyak pengangguran. Dia tengok, ini balik daripada Malaysia, baru dari Singapura. Queue juga yang nunggu tu. Masya Allah. Tak kisahlah nak berondong kenapa, yang paling penting di nikah betul-betul mau dengan kita. Okeylah, ahlan wa sahlan, selamat jalan lah. Kita kena berhusnuzon dulu. Jangan cakap engkau kahwin dengan aku, kau nak manfaatkan aku je. Tak. Ingat, kita kahwin kerana Allah Subhanahu wa taala. Betul. Jadi maknanya tangan Allah, kaki Allah. Kita berjalan menggunakan kaki Allah, lisan Allah. Kenapa? Karena Allah begitu sayang, cinta kepada mereka yang mahu melakukan yang sunnat sehingga mereka dapat keuntungan. Jadi bukan hanya modal sahaja. Jadi kita solat 5 waktu, itu perintah Allah. Kenapa Allah perintahkan kita? Sebab apa-apa yang ada pada diri kita ini milik Allah. Ruh ni milik Allah. Betul tak?
Coba cakap dengan saya, ruh dekat mana sekarang? Tak ada yang tahu, Ustaz pun tak tahu. Ada yang kata dekat hati, coba potong hati, masih hidup juga. Atau kata dekat tangan, tangan coba potong tangan, masih hidup juga. Siapa yang bagi? Allah. Allah bagi kita ruh ni untuk kita beribadah kepadanya. Tapi kenapa kita masih marah dengan orang? Itu maknanya ada sifat sombong. Betul tak? Kalau kita sebaya, sama-sama kelas, gaji kita pun mungkin sama. Mudah betul kita marah. Mudah betul kita bergaduh. Betul tak? Kenapa kita marah dengan orang yang lebih rendah daripada kita? Sebab kita merasa diri lebih hebat dari dia. Itu sebabnya makna daripada sombong itu adalah gomtun nas, batrul haq wa gomtun nas, menolak kebenaran dan merasa orang lain lebih rendah daripada kita. Itu sebabnya kita boleh marah. Coba cakap dengan saya, siapa di antara kakak ataupun adik yang pernah marah dengan majikannya? Ada tak? Ya, kalau dalam hati jelah. Kenapa kita tak berani marah dengan majikan kita? Sebab dia bos kita. Dia lebih tinggi daripada kita. Dia banyak uang. Kita tak ada. Okey, sekarang kenapa akak boleh marah dengan kawan-kawannya? Pernah bergaduh tak dengan kawan-kawannya? Sering bergaduh. Pasal apa? Pasal kita selebel. Pasal kita merasa selebel. Betul tak? Jadi bila kita marah itu sebetulnya ada rasa sombong dalam diri kita. Mari kita beristighfar. Astaghfirullah. 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 Kalau kita kerja umpamanya dekat satu company ke apa semua, kita pernah marah tak dengan bos kita? Pasal kita merasa dia lebih hebat dari kita. Kenapa kita boleh marah dengan kawan kita? Pasal kita merasa diri kita lebih hebat daripada mereka. Betul tak? Jadi bila kita nak marah, istighfar, pasal ada jin di situ. Ada syaitan, iblis yang meniupkan lagi, engkau marahlah, engkau marahlah, engkau marahlah. Okey. Kalau yang sudah kawin, pernah bergaduh dengan suaminya? Kenapa kita sanggup bergaduh dengan suami kita? Pasal kita merasa kita lebih hebat daripada suami kita. Begitu juga suami, kenapa dia marah dengan istrinya? Pasal dia merasa dirinya lebih hebat daripada istrinya. Berarti apa bedanya kita dengan iblis? Betul tak? Saya tak mengatakan dia iblis, tapi apa bezanya kita dengan iblis? Apa dia? Saya manusia tak? Lah kan saya tanya. Saya manusia tak? Bapak pernah marah enggak dengan istrinya? Pernah marah dengan anak-anaknya? Saya ini manusia tak? Dalam. Kenapa belum jawab pula? Saya ini manusia tak? Nah, kalau manusia mesti marah lah. Lumrah. Memang kita ni, kalau ada yang mengatakan syaitan, ataupun iblis, ataupun hewan, kita ini bukan malaikat. Kita ini tetap manusia, tapi kita boleh mewakili sifat syaitan. Kita boleh mewakili sifat iblis. Kita kadang-kadang mewakili sifat haiwan. Kadang-kadang kita mewakili sifat malaikat. Memanglah kita tidak boleh jadi iblis. Besok keluar gigi begini. Tapi kita boleh mewakili sifat iblis. Bagaimana sifat iblis? Marah. Kemudian sifat setan? Menggoda.
Hah? Baru nak bangun sholat digoda kan, tidur aja lah, tidur, digoda. Rakus, ya, sudah punya nih 2 matai, tapi nak 3 lagi. Betul tak? Itu sebabnya sering kita mendengar ada orang Bangladesh bunuh matai dia. Pernah berlaku dekat Singapura. Dibunuh pula matai dia, diletak dekat tempat air, tapungan air. Keluar dekat beritanya. Kenapa? Sebab ketika itu dia mewakili sifat haiwan, rakus. Coba tengok harimau itu. Dari tangkap kijang 1, dia nak sini lagi. Dia nak sini lagi. Padahal sudah 2 yang mati. Tangkap lagi. Rakus. Jadi kita sebagai manusia kadang-kadang rakus. Lebih rakus daripada haiwan. Makanya kalau akak tadi bilang, Ustaz bukan syaitan. Oke, saya terima. Sebab kadang-kadang kita mewakili sifat-sifat tadi. Tapi ketika ada orang mewakili sifat-sifat tersebut, tak boleh kita panggil, wahai iblis. Tak boleh. Akak jangan marah, bukan satu ke sana. Jadi wahai penuntut, kata siapa? Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Tidak dapat melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala kecuali dengan menguasai hati dan seluruh anggotamu pada sekalian masa dan nafsumu, bermula dari pagi sampai ke petang. Kita tidak boleh melakukan perintah Allah keseluruhannya sebelum kita menguasai hawa nafsu kita. Hawa nafsu ternyata. Ayul jihadul akbar ba'da hada ya Rasulullah. Ada tak perang selepas ini yang paling besar ya Rasulullah? Perang apa itu? Perang Uhud. Kata Nabi, adalah. Apa dia? Jihadul nafsi. Berjihad melawan hawa nafsu. Kita nak kaya raya, itu tuntutan hawa nafsu. Nak korupsi, tuntutan hawa nafsu. Padahal untuk keluarga dia, 7 keturunan, gaji dia tak habis. Tapi sudah dapat 1 juta lahan, 1 juta hektar lahan tanah nih. Nak 1 juta lagi. Padahal 100 hektar pun sudah cukup, apa? Banyak sangatlah 100 hektar, Ustaz. Tapi itulah kata Nabi SAW. Seandainya manusia ini diberikan 1 sungai emas, dia akan minta 1 lagi. Dapat 2 sungai emas, dia minta 1 lagi jadi 3. Bila dia berhenti minta, bila ditutup mulutnya dengan tanah, maknanya mati. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat sobat, ingatlah akhirat. Ucapkanlah astaghfirullahalazim. Betul tak? Pandanglah ke sana, lihat yang di sana, mereka yang terbaring di tanah. Bukankah mereka pernah hidup juga? Kita pun kan menyusul mereka. Astaghfirullahaladzim. Betul tak? Pandanglah mereka yang hidup. Pandanglah mereka yang sudah mati. Mereka itu pernah hidup macam kita. Jadi maknanya orang yang mati hari ini, orang yang pernah bernapas semalam. Betul tak? Orang yang mati besok pagi, orang yang pernah bernapas hari ini. Mungkin kita itulah yang besok hari itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu sebabnya kalau ada kurang lebih mohon maafkan. Dengan kawan-kawan juga maafkan. Yang menjadi masalah yang paling berat adalah masalah kita yang sesama insan. Tak selesai di dunia 5 menit, dibawa sampai 5 juta tahun kelak di akhir. Sebabnya kalau ada hutang, selesaikan. Kalau tak bayar hutang, maafkan. Ya habis ditagih-tagih, tak bayar juga. Betul tak? Akan ada tagih-tagih, tapi tak mau juga dibayar.
Daripada sakit hati, sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Baik, sudahlah, Kak, saya maafkan. Ya, laskan sajalah. Makanya saya itu suka sangat orang berutang dengan saya. Tapi sekarang saya tak bagi. Pasal susah mereka bayar dengan saya. Saya maafkan aja lah. Bukan sedikit. Hari-hari ditagih-tagih. Minggu depan ditagih. Minggu depan ditagih. Bulan depan ditagih. Tahun depan. Ya Allah. Daripada aku stres sudah, aku halalkan sudah. Kalau kita tak ambil pun bukan menyebabkan kita jadi hina apa-apa. Kena lepas. Sudahlah, ikhlaskan aja. Ya daripada tagih, ya Allah. Dulu bukan main kalau belum diminjam. Oh. Pakai peci buru pun dikata, oh peci engkau cantik, kata dia. Nah, itu ada maunya lah tuh. Dulu dirayu kita. Tapi bila kita tagih, kita pula macam jadi pengemis. Betul tak? Besar suara pula, betul. Macam semua orang pernah kena pinjam uang aja nih. Tapi tidak ada senarai nama saya kan? Saya kalau boleh, tak mau berhutang lah. Sebab kalau kita berhutang banyak, tak boleh tidur kita. Ya, ada saudara dekat kampung tu dia berhutang, ya Allah, hari-hari orang datang ke rumahnya. Lepas itu dipesan dengan anaknya, nanti kalau ada orang datang cari bapak, jangan bagi tahu kalau ayah dekat dalam. Datang orang ini, ketua, Assalamualaikum. Datang keluar anak dia, Waalaikumsalam. Cari siapa? Cari ayah kau ada? Ayah aku pesan tadi. Kalau ada orang yang cari ayah, jangan bagi tahu ayah dekat dalam. Dekat dalam lah. Alamak. Dia budak emang tak boleh tipu betul lah. Emang tak tenang kalau punya hutang tu. Tak terang tidur betul. Dan memang itulah hadisnya Nabi SAW. Dan ketahuilah bahwa Allah Ta'ala itu mengetahui segala yang ada di dalam hatimu. Dan dia menilik segala yang ada pada zahir dan batinmu. Dan dia mengetahui segala masamu, lintasan hatimu, dan segala langkah-langkahmu, dan segala diammu, dan gerakanmu. Dan sama ada engkau bergaul dengan orang ramai atau engkau duduk bersendirian, sebenarnya engkau sentiasa di dalam perhatian Tuhanmu. Maka tidak diam sesuatu yang diam di alam mulk, alam yang nampak oleh manusia, dan alam malakut, alam yang tidak nampak oleh manusia, dan tidak bergerak kecuali Tuhan yang menguasai sekalian langit dan bumi itu, melainkan dia melihat dan mengetahuinya seperti firman Allah, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfil sudur. Dan Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Sebagaimana firman-Nya lagi, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui rahasia yang lebih tersembunyi lagi. Allah lebih mengetahui. Maka jagalah adab-adabmu di hadapan Tuhanmu, baik zahir ataupun batin, seperti beradabnya seseorang hamba yang hina, yang banyak membuat kesalahan di hadapan seorang raja yang gagah perkasa. Dan bersungguh-sungguh engkau menjalani sebab adab, sehingga Tuhanmu tidak melihat engkau di tempat yang dilarang, dan jangan sampai engkau tidak ada di tempat yang dikehendakinya kehadiranmu. Dan engkau tidak akan mampu berbuat demikian kecuali bila engkau aturkan masamu baik-baik dan engkau susunkan wiridmu, bacaanmu daripada waktu pagi hingga ke petang. Maka dengarlah baik-baik, kerana aku akan menyebutkan segala yang disuruh oleh Tuhanmu, bermula daripada engkau bangun tidur di waktu pagi sampai kepada engkau kembali semula ke tempat tidurmu pada hari yang berikutnya. Nah, jadi mulalah adab-adab bangun tidur.
Tapi ini nanti kita sambung kalau ada waktu dan kesempatan. Minggu depan mungkin ada ustadz lain. Nanti minggu berikutnya kalau saya sambung dengan adab bangun tidur. Boleh tak boleh? Kalau tak boleh sampaikan sajalah. Ustaz. Maaf Ustaz. Pukul 3. Alamak. Ya. Selesai. Betul Dah pukul 3 lebih 3 minit. Akak buat ni bila? Tadi ya? Wah. Mantap sekali. Tapi kan sudah pukul 3. Hah? Oke. Jadi kita baca surat Al-Fatihah kawan-kawan yang sudah pulang ke rahmatullah. Belum? Cakaplah ke kampung, ya Allah, pulang mana saya paham. Bacakan Fatihah untuk kawan-kawan yang pulang katanya. Jadi bukan salah saya kan? Pulang kampung, maka jangan setengah-setengah. Ini bacakan Fatihah bagi yang pulang. Sekali saya bilang ke rahmatullah, marah pula. Oke, mari kita baca surat Al-Fatihah, kita hadiahkan pulang. Kita niatkan kepada kawan-kawan kita yang pulang kampung, mudah-mudahan selamat pergi, selamat balik. Amin ya rabbal alamin. Dengan keberkahan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baiklah, yang betul datang daripada Allah, salah dan silap atas kedaifan saya pribadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wabil ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.